Perbedaan jenis tanaman. Jenis tanaman berdasarkan ketinggian tempat tumbuhan yang dipengaruhi oleh topografi tanah di tempat tumbuhan. Contohnya, jenis tanaman dataran tinggi tentu berbeda dengan jenis tanaman di dataran rendah. Faktor cuaca, panjang sinar matahari, dan kelembapan udara yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman dan maksimal produksi. 1. Jenis tanaman dataran tinggi. Salah satu contoh tanaman di dataran tinggi adalah brokoli. Tanaman brokoli atau dalam bahasa Latin disebut sebagai Rachicha oleracea pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1970 dan digemari oleh banyak masyarakat selain rasa dan kandungan vitamin yang memiliki brokoli. Tanaman ini juga sangat mudah ditumbuhkan di Indonesia. Tanaman ini sangat mudah tumbuh pada lahan perkebunan dengan paparan atau intensitas sinar matahari yang baik. Tanaman sayuran lain yang dapat ditanam di wilayah lereng pegunungan adalah kol, ubi, sawi, wortel, ada sawi putih, dan lain-lain. Hampir 80% suplai sayuran berasal dari daerah pegunungan. Jenis buah yang ditanam di dataran tinggi contohnya adalah stroberi, labu, siam, apel, paya, dan salak. Adapun untuk tanaman perkebunan ini di dataran tinggi adalah teh, kentang, kopi, dan kakao. Beberapa tanaman tersebut ditanam di dataran rendah, namun produksinya kurang maksimal. Salah satu ciri yang dimiliki oleh dataran tinggi adalah mempunyai iklim yang sejuk. Dataran tinggi ini bisa mempunyai iklim yang sejuk karena dipengaruhi oleh ketinggiannya. Karena makin tinggi suatu tempat akan mempunyai kesejukan udara yang makin tinggi pula, atau bisa dikatakan bahwa udaranya akan terasa makin dingin meski mempunyai iklim sejuk karena berada ketinggian. Namun dataran tinggi justru mempunyai udara yang kering dan lebih kering daripada udara-udara yang lainnya yang berada di dataran yang tidak tinggi. Wilayah dataran tinggi memiliki banyak pegunungan yang memanjang dan masih aktif. Wilayah dataran dengan banyaknya pegunungan dan perbukitan menyebabkan wilayah tersebut memiliki kesuburan tanah dan udara yang sejuk serta alam yang indah. Tanah yang subur dan udara yang sejuk sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan juga pariwisata. Jenis tanah yang ada di dataran tinggi adalah tanah vulkanik. Tanah vulkanik adalah tanah yang terbentuk akibat letusan gunung berapi, sehingga tanah tersebut sangat subur dan memiliki zat hara yang banyak. Berikut ini adalah ciri-ciri tanah vulkanik. 1. Memiliki banyak unsur hara seperti N, P, K, Fe, dan Al. Sumber unsur hara tersebut adalah lava gunung berapi. 2. Pada lapisan atas berwarna hitam, pekat, dan pada lapisan bawah berwarna coklat, kemerahan, dan kuning. Lapisan tersebut terbentuk dari larva yang
wajar akibat utusan gunung Merapi yang telah mengalami pendinginan sehingga terbentuk lapisan yang berwarna-warni. 3. Struktur tanah rentan terhadap erosisi. 4. Sangat bagus digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan karena tersebut mengandung banyak unsur hara. 2. Jenis tanaman dataran rendah. Salah satu tanaman yang dapat tumbuh di dataran rendah adalah jagung. Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman pangan penghasilan karbohidrat selain padi dan gandum. Tanaman ini dapat tumbuh dengan subur di berbagai daerah, terutama di daerah dataran rendah. Biji jagung dapat diolah menjadi berbagai makanan, baik makanan pokok maupun makanan ringan. Jenis tanaman dataran rendah lainnya selain jagung ada banyak sekali, misalnya bayam, kangkung, mentimun, tomat, kacang panjang, dan lain-lain. Buahan sangat banyak, contohnya rambutan, mangga, kelapa, jeruk. Tanaman serealia di Indonesia rata-rata di dataran rendah adalah padi, jagung, dan sorghum. Dataran rendah memiliki suhu udara sekitar 23 derajat Celcius hingga 28 derajat lebih hangat dibanding dengan suhu yang ada di dataran tinggi. Namun meski begitu suhu di dataran rendah juga tidak panas. Hal ini dikarenakan curah hujan di kawasan tersebut biasanya cenderung tinggi. Penduduk yang tinggal di dataran rendah biasanya dapat hidup dengan makmur jika dibandingkan dengan mereka yang hidup di dataran tinggi. Hal ini dikarenakan kondisi tanah di dataran rendah tidak hanya mudah untuk dikelola dan subur, tapi kawasan dataran rendah terbilang mudah untuk dijangkau sehingga bisa dijadikan sebagai kawasan pemukiman. Selain digunakan untuk bercocok tanaman, di daerah dataran rendah banyak dijumpai lahan subur karena biasanya berupa tanah hasil endapan yang subur atau disebut tanah aluvial. Tanah aluvial adalah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Ciri-ciri tanah aluvial adalah sebagai berikut. 1. Berwarna coklat. 2. Banyak mengandung mineral. 3. Mudah untuk menyerap air. 4. Berbentuk seperti tanah liat. 5. pH tanah di bawah 6. Jumlah fosfor dan kalium sangat rendah. Pada daerah dengan curah hujan rendah
7. Sangat mudah untuk proses mengolahnya sehingga dapat menangkat biaya produksi. 3. Jenis tanaman pantai. Pohon kelapa atau yang disebut juga pohon liur mudah ditemukan di mana-mana. Pohon kelapa dapat tumbuh di daerah pantai hingga ke daerah pegunungan. Di beberapa kota besar di Indonesia, pohon kelapa digunakan sebagai tanaman hias. Sementara itu di beberapa daerah terdapat perkebunan kelapa. Hampir semua sebagai dari pohon kelapa dan dimanfaatkan, yaitu mulai dari akar, batang daun, bunga, dan buahnya. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Wilayah pantai memiliki udara yang lembab dan kadar garam yang tinggi. Suhu rata-rata di daerah pantai pada siang hari bisa lebih dari 27 suhu yang panas, mengakibatkan penduduk daerah pantai memiliki kulit agak gelap dan biasanya memakai pakaian yang tipis karena disebabkan tahu yang panas. Oleh sebab itulah di wilayah pantai curah hujan lebih sedikit dibanding dengan daerah lainnya. Jenis tanaman di wilayah pantai adalah tanah yang berpasir. Hal ini terjadi akibat ekosistem batu yang menyebabkan tanah tersebut memiliki kandungan unsur hara yang minim. Biasanya tanah memiliki pori-pori yang besar serta memiliki permeabilitas yang sangat baik. Adapun ciri-ciri tanah berpasir adalah sebagai berikut. 1. Mengandung banyak butiran pasir. 2. Sangat mudah dalam menyerap air. 3. Sangat jarang dijumpai tumbuhan karena tanah pasir sulit untuk ditanami tumbuhan. 4. Tanaman pasir pada umumnya banyak digunakan untuk bahan bangunan rumah kotor, tempat beribadah, dan lain-lain. Tanah pasir kurang baik untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Hal ini dikarenakan pada tanah pasir tidak dijumpai adanya nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, pada tanah pasir juga kurang baik untuk menyiram air.